Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman semua, lama nggak berjumpa nih dengan Miftah. Dan sekarang Miftah nggak sendirian karena udah ada istri tercinta. Kenalan dulu dong ke subscriber. Hai. Syabil. Syabil, oke. Ini sesuai judulnya aja ya. Judulnya ini adalah Paranormal Experience, yang dimana sebenarnya sebelum menikah, Miftah itu memang udah mengalami beberapa pengalaman-pengalaman mistis. Contohnya itu hari pertama itu Miftah pertama itu tahun lalu sayang ya. Berarti tahun lalu kan yang pas kamu bantuin pindahin sini juga. Kamu mulai pindah sini Agustus 2019. Benar, iya. Jadi pas tahun ya. Jadi gini, sebelum kita membahas cerita hantu dulu ya. Jadi Miftah tuh dulu sebelumnya tinggal di Jakarta, daerah Jakarta kan. Terus pindahlah ke daerah Kabupaten Bogor, di suatu tempat di Kabupaten Bogor lah. Ini rumahnya orang tuanya Miftah di sini. Dan ini memang nggak ditempatin. Ditempatinnya itu cuma sama Mbah, tapi Mbah tuh cuma 2 minggu sekali datang untuk kasih makan ikan karena ada ikan kan di depan itu. Nah, lanjut. Saat hari pertama Miftah di sini, malam pertama banget, dan habis dibantu juga sama kamu sayang ya. Habis itu habis pindahan, dia pulang, habis itu Miftah malam benar sendirian malam pertama di sini. Itu Miftah pas lagi ke toilet itu mendengar suara naungan gamelan kayak. Oh, bukan pas lagi tidur. Enggak, itu pas lagi toilet. Oh. Jelas banget. Sementara itu udah malam, itu udah midnight lah, hitungan udah midnight, dan itu bener-bener suara gamelan, suara Soalnya kamu aja gong gitu. Soalnya kamu aja nganterin aku pulang itu Malam kan, udah kan? malam bener. Berarti nyampe rumah lagi kesini tengah malam. Itu naik kereta nggak sih? Iya, kereta kan. Iya, hemat budget naik kereta. Itu udah deh, jadi ada suara gamelan seperti itu. Nah, itu hari pertama banget tahun lalu tinggal di rumah ini. Sering berjalan waktu, banyak banget gangguan-gangguan sampai kalau paling parah sih sampai akhirnya Miftah merasa kayak udahlah whatever, up to you lah hantu gitu kan. Itu sampai pintu kamar depannya sampai di juk sampai digituin. Jadi kan waktu itu kan ada kucing tuh. Oh ya, dulu Miftah tuh melihara kucing. Cuma sampai akhirnya kucing masih cuma sampai akhirnya dulu kucing dalam rumah, sampai akhirnya kucing tuh ditaruh di luar kandang. Pintu kamar bawah pintu tuh diinin guys, teman-teman diinin deg kayak ada suara kucing lah, seakan-akan tuh kucing ya, tapi itu bukan kucing kayak gitu. Karena kalau kucing harusnya nggak berkali-kali benar, cuma tak gitu. Soalnya kalau misalnya bunyi tuh biasanya kalau kayak gitu biasanya kucing senderan. Benar ya, karena kucing tuh suka sender di bawah pintu karena kan ada AC nih sini. Dia nyender itu biar ngambil angin deh kayaknya, ngadem. Nah, setelah itu yang paling parah saat mau menikah, ini kita lompat agak jauh langsung ya. Saat nikah mau menikah, kita tuh menikah di bulan Juli. Di tahun 2020. Jadi hampir selama setahun tuh banyak gangguan, memang gangguannya cuma cetok-cetok bunyi-bunyian. Suara itu. Yang mana tuh? Yang streaming kamu. Oh ya benar, nih guys. Miftah tuh kan punya ini ya, streaming di Nimo ya. Iya. Bener sebelum nikah tuh banyak banget, sorry. Di Nimo itu Miftah kan streaming tuh. Pas lagi streaming game, itu Miftah tinggal ke toilet, bilang ke viewers dong. Yang nonton tuh udah banyak lah, ratusan gitu deh pokoknya, sembung. Ya, jadi Miftah tinggal ke toilet bilang, teman-teman, Miftah mau ke toilet dulu. Saat Miftah tinggal ke toilet, itu penonton semua pada dengar suara perempuan. Sampai mereka bilang gini, "Bang, lu lagi sama perempuan ya, Bang? Itu ada perempuan di situ." Kayak gitu ngomongnya. Terus Miftah bilang dong, "Enggak lah, nggak mungkin." Terus Miftah bilang, "Enggak kok, ini sendirian. Emang suara perempuannya gimana?" Kayak lagi ngobrol gitu. Terus itu pertama, terus streaming kedua dan seterusnya dengan orang yang berbeda dan di jam yang berbeda, hari yang berbeda. Itu semuanya dengar kalau Miftah tuh pas setiap Miftah tinggal memang ada suara perempuan. Dan itu dan memang sih jadi balik tarik mundur dulu ya. Orang tuanya Miftah tuh pas tinggal di sini itu memang katanya dia ngelihat ada perempuan lagi nyisirin anaknya di sofa, dia ada kesana, jadi gini disisirin kan, kurang ini, jadi disisirin gini dong, disisirin gini guys, parah banget. Berarti kan ada ibu ada anak. Kayak benar. Mungkin itu suara yang didengar. Soalnya Miftah tuh sebelum nikah pun memang yang digangguin tuh pas Miftahnya lagi ke toilet, jadi viewers tuh yang dengar dan itu saksinya banyak banget.
Nah sampai akhirnya menjelang mau menikah itu Miftah sebelum tidur denger suara nenek-nenek itu bener-bener parah Ini ada sih. hubungan lo nanti sama Iya. cerita ke depan. Suara nenek-nenek ngomong kayak cepat gitu, suara nenek tapi Contohnya gimana? cepat gitu suaranya, serem banget sih memang. Nah jadi sebelum suara nenek-nenek itu 2 hari sebelumnya itu ada ular masuk guys ke dalam Ular kamar hitam Miftah. Ular warna hitam, dan Miftah tuh tahu banget di dalam rumah tuh masih ada kucing waktu itu kan. Masih ada kerot Masih boleh tuh masuk. kucingnya Miftah tuh masih dalam rumah kan. Kalau kucing liat ular pasti dibunuh dong. Nah pintu rumah Miftah tuh di bawahnya udah dikasih ini Apa sih? sekat biar sekat yang karet lah, tau kan teman-teman, biar Jadi serangga nggak bisa masuk apapun lah. Celah itu ketutup. Bener kan, biasa pintu ada space-nya kan gini. Nah itu ada celahnya di bawah. Nah ini ular Miftah itu selama zuhur, dari jam zuhur waktu sholat zuhur sampai ke asar tuh Miftah duduk di sini nih. Nih Miftah duduk di sini. Sini tuh mana? Di samping ini kasur, ini kasur. Ini Miftah di sini. Miftah lagi duduk di sini, lagi nunggu waktu jadi asar. guys, kasurnya tuh agak tinggi. Benar, Jadi ini ada kakinya lah, ada kakinya. Nah, terus Ularnya itu ada di bawah situ, makanya. tapi Miftah selama menunggu zuhur sampai asar nggak notice bahwa ada ular di situ. Miftah tuh notice saat selesai sholat asar mau keluar mau balik lagi ke kamar, mata Miftah tuh ngeliat ke bawah. Itu ada apaan itu? Pertama Pikirnya kabel, ya? iya, aku pikir tuh pertama ini kabel, ternyata kok goyang, wah ular udah deh. Terus gini loh, Miftah tuh paling anti banget sama Minum dulu, namanya, Pak. iya. Butuh minum nih. Miftah tuh paling anti banget sama namanya binatang. Kalau ada binatang masuk kamar tuh, aduh, nyamuk Jangan kan nyamuk yang ular kecil ya, pun nyamuk pasti aja dia tuh rewelnya setengah mati. Makanya sampai ada ular kayak, tuh. aku aja nggak ngerasa ada nyamuk, dia tuh bisa, aduh apaan sih nih nyamuk kayak gitu. Kayak gitu. Jadi pas ada ular masuk tuh Miftah bener-bener kayak, the hell man, apaan nih kok bisa sampai masuk gitu loh. Sampai Miftah tuh Langsung satu trauma hari ya? dia trauma tidur di ruang tamu depan komputer, bayangin tuh ditemenin kucing. Jadi Saking kamarnya nggak mau kosong, masuk iya saking kamar. traumanya. Nah setelah itu akhirnya besoknya itu Miftah memberanikan diri untuk tidur di kamar karena capek kan, tidur di sofa tuh nggak enak banget. Terus pas di kamar itu pas mau tidur itu baru dengar suara nenek-nenek cepat kayak gitu. Itu beberapa hari sebelum nikah ya. Beberapa hari. Sebenarnya waktu sebelum Miftah pindah ke sini pun ibunya tuh ngomong kalau misalnya rumah sini agak ini ya, agak angker ya. Iya benar. Nah, kata Mbah juga di sini angker. Iya benar. Konon katanya sih hantunya itu ini Mbah Kunti gitu. Perempuan. Iya Tama sering gangguin ya. Mbah juga, Nah, Mbah pernah didorong sama Aku sih awalnya pas tahu gitu ya agak-agak takut ya. Cuman mikirnya ya wes toh aku nggak pernah lihat secara langsung juga, jadi benar. yaudahlah santai aja. Coba-coba. Sampai akhirnya dia menikah di hari pertama langsung sayang. Hari pertama itu sih sebenarnya nggak ada gangguan sama sekali, nggak ada. Kalau hari pertama Malam pertama nggak ada ya? Malam Nggak pertama ada. di rumah ya? nggak ada sama sekali. Soalnya kan abis nikah kita nggak langsung pindah sini kan. Nah pas yang hari pertama nginep sini sama sekali nggak ada. Bener-bener Itu maksudnya mas. apa ya, nyampe sini capek, habis bersih langsung tidur. Nah yang malam kedua juga nggak ada. Pokoknya mulai ada gangguan itu sekitar Lebaran Idul Adha. Jadi semalam malam takbiran. Bayangin aja di luar tuh lagi orang tuh lagi takbiran, tapi kita di sini ketakutan. Gak tau ketakutannya karena apa ya? Maksudnya tiba-tiba vibe rumah tuh nggak enak. Nggak enaknya tuh kayak Auranya lah pasti. Iya, selalu dingin, ngerasa nggak aman, ngerasa kayak Insecure iya, ya? insecure. Padahal semalam nggak pernah ada apa-apa. Nah pas lagi nggak enak itu, kita milih buat duduk di ruang tamu. Nah di ruang tamu kita itu, Lagi video call tuh sayang kamu. ya jadi lagi video call sama adek. Bentar, sorry, pas potong. Itu tuh kamu dulu sebelum kejadian itu ini nggak sih sayang? Apa namanya? Memang udah digangguin nggak sih suara-suara gitu? Kalau suara mah pasti Iya, ada berarti ya, memang udah pasti digangguin ada. gitu, Jadi Bang. kayak awalnya tuh kayak kaget, soalnya di dapur tuh kadang kan kita kan tinggal cuma berdua doang, tapi di dapur tuh ada suara. Di dapur tuh kayak ada suara tentang kayak apa ya, kayak orang naro
piring di rak piring gitu loh, jadi kayak piring ketemu piring. Terus yang kok kayak gitu-gitu mah masih ya lumayan merinding. Cuma pas yang paling merinding itu pada saat malam takbiran. Takbiran bener yang Mas Takbiran. lagi video call sama Soalnya keluarga. yang ngerasa kalau aku kan penakut, kalau dia enggak. Nah kalau misalnya aku biasa takut dia enggak, ya udah biasa aja gitu kan. Ini pas banget dua-duanya. Oh iya, sebelum yang malam itu juga kita ngeliat ini apa namanya, horden kayak napas. Oh iya bener, ini gorden kamar nih kayak gini guys. Pertama kita pikir AC dong, AC. Pertama Jadi AC. kalau AC lagi turun ke bawah, mungkin dia Ini, lagi gembung gitu gembung. kan. Tapi kalau misalnya dia naik ke atas, Tarik ditarik. ternyata setelah dia omongin dia diem bener-bener Iya, diem. jadi kita sempat observe, kita diem, kita pantengin terus. Kita pantengin terus tuh. perilaku Nggak dari gerak, gorden ini. Kita psikologi tuh. gak gerak sama sekali. Nggak ada. Mau itu AC turun ke bawah enggak. Tapi kalau misalnya kita lagi fokus ke sini kayak ada yang gerak kan. Nah, sempat tuh kita habis itu kita observasi Iya, lagi ya, ada observasi 5 menit lagi. 10 menit kayaknya. Lama lah pokoknya Bener, kita lihat. kita bener-bener ngeliat secara Nggak langsung ada. kalau misalnya tuh horden kayak gini-gini. Iya. Cuma bedanya Saat di observe. pas kita observe kayak cuma sedetik 2 detik, tapi kalau didiemin goyang terus. Iya. Jadi kita beda saat kita lagi bener-bener merhatiin gini, itu tuh gordennya diem. Tapi pas kita kayak udahlah sambil main HP dan ngobrol tuh dia gini tuh. Ulang-ulang terus. Dan itu bener-bener boom. Nah, terus lanjut Serem. lanjut kita Balik yang itu yang video pindah call. dong. Iya, kita pindah dong ke ruang tamu. Itu hari yang sama sayang berarti. sama kita pindah ke ruang tamu, dan ini tuh gangguan di sini benar-benar gak kenal jam, mau siang mau pagi malam, gak harus pagi. malam. Tapi malam tuh paling ini sih biasanya. Malam sih kadang paling maksimal ya. Maksimal lah benar. Nah pas malam takbiran itu aku tuh duduk di sofa. Jadi emang rumahnya itu ini ruang tamu. Nah lurusannya itu langsung dapur kan. Jadi kalau kita pun ngadep sini, ujung mata tuh ngelihat dapur. Sini nih, ujung mata, ekor. Iya, ekor mata ekor mata. ngeliat dapur. Nah pas aku lagi video call ngadep, ibaratnya ngadep depan deh. Ngadep Kan- kamar. Iya ngadep kamar kan berarti Berarti ini ceritanya kita di sini. Kita tuh hadap sini. ya berarti Iya, lagi hadap sini. bener. ekor mata kan tetap Ekor kelihatan mata ya, ke dapur. tetap ngadep dapur. Nah pas lagi asik video call, kok kayak ada orang gitu kan, kayak ada orang yang kayak ada bayangan hitam deh di sayang ya? diem dulu, kayak ada bayangan hitam di dapur. Cuma aku diemin, tapi lama-lama kok makin jelas. Tapi aku tetap ngeliatnya pakai ekor mata, bukan pakai mata gini gitu, enggak kayak gitu. Tapi pakai ekor mata. Itu tuh bener-bener ngeliat, aku tuh bisa mendeskripsikan dengan baik orang yang dilihat? iya orangnya kayak apa. Jadi tuh dia kayaknya, kalau aku lihat ya, dia itu agak pendeknya bukan enggak kayak nenek. Anak kecil. Iya, justru kayak anak kecil tuh mah, lagi ngadep begini. Jadi Ciki lagi nyamping terus dia kayak gini, dia gini nih di guys, dia gini, terus rambutnya turun ke bawah panjang, sama sekali nggak kelihatan muka. Tapi emang dia nggak ngadep aku juga, dia ngadep tembok, jadi samping sama samping gitu loh kelihatannya. Jadi aku ngeliat dia dari Jadi ini mata. ceritanya Mas ini hantunya kan? Iya, kamu lagi gini kan? Ini aku hantunya dong. Oh, kamu hantunya, sorry ya. Aku hantunya. Jadi hantu kalian yang lihat. Aku hantunya ngadep sini. Nah kamu jadi Iya, aku. jadi kamera. Hah? Iya dong, kamera penonton. Kan penonton ceritanya ngeliat hantunya gini dong. Enggak, kamu Iya, Mas kayak gini, dulu jadi iya, Mas aku. gini. Mas Aku gini. tuh jadi ngadep salah. Mas gini. Salah, kamu jadi ngadep sini kebalik. Susah ya guys ya, di kasar nih ya. Nanti kita kalau ada uang kita ke sofa. Bukan ada uang. Kamu ngadep sini, kamu ngadep sini. Nah, Gini. hantunya gini, nunduk terus penuh rambut. Aku seumur hidup nggak pernah lihat yang namanya hantu. Nama apa sih Jin lah yang namanya? Jin menyerupai kayak ya. gitu tuh nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Makanya pas ngeliat itu langsung merinding, langsung nggak enak, langsung pas lagi video call diem. Dan kebanyakan kita langsung ini Mas kan juga diem kan? nah iya, Anteng. nah anehnya itu biasa kalau lagi video call aku diem, Miftah tuh pasti berisik. Dia kan orangnya emang berisik kan. Nah kok ini orang diem, ini orang diem. Nah pas udah video call, aku nanya, Mas
kamu kok diem aja dari tadi. Aku di posisi belum cerita sama sekali ke ini, soalnya takutnya kalau makin diceritain dia takut, makin jadi dia nongol, lagi pendem. jadi mending diem dulu gitu kan. Nah pas lagi diem, pas lagi udah video call, terus aku nanya ke Miftah, nanya, Mas kamu kok diem aja, terus kata Mas gini, nggak usah diceritain, nanti kamu takut, soalnya dia tahu banget aku tuh penakut. Nah tapi aku orangnya penasaran kan, jadi mending mending tahu sekarang lah daripada nanti bakal kenapa-napa gitu kan. Ternyata apa yang kamu lihat coba? Sama sosok rambutnya turun, tapi dia berdiri gini. Tapi di tempat yang berbeda, guys. Tempat berbeda. Kalau dia ngeliat di dapur, kalau aku tuh yang Miftah ngeliatnya di tempat cuci baju, mesin cuci. Dia lagi, entah dia ngeliat kita atau dia nggak ngebelakangin. Jadi itu pintu. Kalau Miftah tuh ngeliatnya bener-bener face to face gini. Jelasin dulu. Oh ya, pintu rumah Miftah tuh yang mau ke arah ruangan mesin cuci itu ada pintu, kaca. ada kacanya, kaca jadi gede. nggak full pintu tertutup. Jadi memang ada kaca yang gede. Jadi kalau ada orang berdiri di situ pasti kelihatan. Dan itu jelas banget. Pertama Miftah mikirnya tuh, oh paling nih bayangan baju atau inilah dinding yang gelap lah, sisi gelapnya gitu kan. Pertama mikirnya. Kira handuk kan awalnya? Iya handuk lah. Tapi kan nggak pernah jemur handuk di situ juga. Kita tuh masih jemur handuk di depan tau saya waktu itu. Oh itu belum ya? Iya belum ya? jemur di situ. Nah, pas dia tuh bener-bener sosok manusia sih, manusia. Tapi rambutnya panjang kan? Rambutnya panjang. Nah, tapi nggak kelihatan dia tuh ngeliat kita atau ngebelakangin. Tapi dia bener-bener berdiri gitu diem. Pokoknya wajahnya nggak kelihatan sama kayak yang aku lihat. Nah pas banget di cerita itu aku langsung merinding, bener-bener langsung makin ketakutan dong. Udah takut makin ketakutan. Soalnya pas banget di waktu yang sama aku ngelihat hal yang sama. Dan kalau kita deskripsiin bener-bener sama, rambut panjang, diem. Tapi untungnya kalau aku nggak ngadep aku ya. Ini juga nggak tahu sih makhluk tersebut ngeliat kita atau ngebelakangin, soalnya nggak kelihatan wajahnya. Kata lihat Miftah tuh ngeliatnya gini, fokus kayak ini nggak sih, ini delusi nggak sih, ini apa sih gitu loh. Make sure karena dia juga lagi asik video call sama keluarganya kan gitu. Nah terus oh iya besoknya tuh kita cerita ke keluarga. Nah pas banget si mamanya Mas oh iya ceritain yang itu, ceritain yang dia ngeliat ada kuntilan, ada ibu, ada pokoknya dia lagi tiduran di kamar, sofa. buka pintu tuh langsung ruang tamu kan. Nah ruang tamu itu yang di sofa itu yang aku duduk pas video call, di situ dia malah ngelihatnya ibu sama anak lagi sisiran. Tapi ngadep ke jendela dia. Jadi itu bener-bener kayak kalau mau dilihat ya, itu agak sinkron gak sih? Soalnya yang aku lihat Conjuring deh rumah. Bukan, yang aku lihat tuh kan dia bilangnya ibu sama anak. Yang aku lihat tuh emang pendek. Emang pendek. Di versi kita tuh dia udah anak, udah tumbuh lah. Enggak sih? Hati tuh tumbuh gak sih? Kalau enggak tuh. Kok enggak ya? Sorry ya garing ya masalah. Aduh. Lanjut saya terus Pokoknya paling bener-bener bikin merinding tuh itu deh, yang aku bener-bener ngeliat selama ini seumur hidup. Bayangin aku nggak pernah lihat hal semacam itu, palingan bayangan apa nggak orang lewat kayak gitu. Kalau ini bener-bener jelas banget, bener-bener, walaupun yang lihat ekor mata ya, cuma ya kalian pasti tahu lah ekor mata kalian nggak seblur itu. Pasti jelas lah kalau kita ngeliat depan, ngeliat kita fokus lensa itu pasti kelihatan di samping kiri kanan. Nah setelah dari itu, oh iya tapi agak lama cuma nggak nyampe sebulan. Miftah masuk kan di sini ada 2 kamar, yang satu tuh kamar buat wardrobe kita baju di situ. Nah Miftah lagi di situ malam-malam lagi ngapain gitu, tapi pintunya tertutup emang. Terus gimana? Ada suara nenek, tapi nggak lupa sih dia kayak ngomong sesuatu. Bangun Bisik dong, ya? Kita bangun, aku bangun. Ini tidur? Enggak, bangun dari duduk tuh. Duduk, nyata buka pintu kekunci dong. Jadi kekunci dari dalam, padahal kunci itu di dalam kamar. Iya benar. Yang lucu tuh kunci dalam kamar. Dia yang terkunci. Iya, dia minta tolongnya dari luar. Jadi kan minta tolong dari dalam dong.
Kan kamu di dalam. Iya, minta tolong ke kamu kan berarti. Iya. Dari dalam dong minta tolongnya. Kamu dong minta tolong ke aku dong yang di luar, berarti Iya. minta tolong Dari dalam. dari dalam keluar. Iyalah. Aneh, hantu nih. Ya hantunya guys, tertangkap. Terus habis itu semua garing banget sih. Tuh, tadi ada efeknya tuh. Lanjut. Jadi aku tuh bingung mau nyelamatin dia juga kayak gimana, maksudnya aku mau dobrak pintu juga badannya kecil. Terus kalau misalnya pakai kunci, aku kan nyoba pakai kunci kamar. Pakai kunci kamar. Kunci kamar dicoba itu tetap gak bisa, soalnya kan Miftah juga nggak bisa copot ininya ya mas. Iya, nggak bisa copot kuncinya. Jadi kayak bener-bener ketahan gitu loh guys. Jadi ketahan guys, itunya kuncinya. Nah pas kayak gitu, lama-lama kebuka sendiri nggak sih? Iya, lama kebuka sendiri. Habis itu besoknya sayangnya. Nah besoknya ini aku tuh gara-gara didengar suara nenek-nenek, aku mulai takut lagi dong. Padahal awalnya Kamu lagi udah, bersih-bersih rumah kan? iya awalnya udah ngerasa gak gimana-gimana. Nah pas bersih rumah, bayangin ini siang-siang tapi kayak merinding gitu loh, merinding bener-bener merinding sampai leher. Nah pas banget lagi ngepel, lagi vakum, abis vakum terus ngepel kan. Nah biasanya aku tuh kalau abis ngepel emang mau bersihin yang ini, ya vakumnya. Nah pas ngepel sebenarnya udah ngomong di dalam hati, jangan sampai nemu yang aneh-aneh pas vakum. Padahal biasanya kalau aku vakum nggak ada sama sekali perasaan kayak gitu. Cuma mungkin karena kemarin kejadian, aku tuh sempet ngomong di dalam hati kayak gini, jangan sampai ketemu Uban nih, nggak lucu. Nggak lucu kalau ketemu Uban gitu kan. Tapi pas bener pas saya vakum ngecek mau bersihin, itu beneran ada Uban. Aku sampai bener-bener kayak digoyang-goyangin biar kayak make sure kalau misalnya Ini Uban atau ini Uban atau benang. Tapi kalau benang juga kita nggak ada ngejahit gitu. Nggak ada ngejahit, nggak main yang lain dalam rumah. Dan itu tuh bener-bener adalah, kalau kan aku kan rambutnya hitam kan. Nah di situ ada hitam, ada uban, dan ubannya tuh bukan uban pendek, uban panjang, dan bukan cuma satu helai. Bener. Banyak. Bener, uban di balik batu. Cuma Itu apa? Udah nggak sayangnya? garing banget. Oke, lanjut sayang. Nggak mau deh cerita, nggak usah kali ya guys. Lanjut. Nanti kan di beep. Gitu, lanjut. Nggak usah deh. Lanjut. Terus habis itu udah dong, makin apa namanya, makin wah nggak lucu nih, makin kayak gitu kan. Cuma emang perasaan takutnya tuh udah nggak yang se ekstrim kayak awal-awal. Karena saking ditakutin terus kan. Saking ditakutin, biasanya malam tuh sering banget sampai kita nggak tahu ini bunyi kapan, sampai udah masa nggak inget bunyi Saking kapan. banyaknya, ya. Saking banyaknya. Sampai Kadang-kadang tuh kalau kita lagi di kamar terus tiba-tiba dapur bunyi, kita cuma kayak saling lihat-lihatan. Itu yang bunyi sayang. Ya. Yang bunyi bunyi ceng masak. Itu yang Mas lagi ngedit buat Tabil Mil tuh spaghetti kita, iya. saat spaghetti ngedit video. Ada dengar suara. Malam itu ya? Malam. Bunyi Nggak jadi dapur. langsung nggak jadi Cuma ngedit. kayak aku udah bobo gak sih? Udah, Mas sendirian lagi ngedit. Bukan bunyi itu, bunyi ini. Oh, ini ya. kulkas. Iya, bunyi kulkas. Kulkas, Kulkas aku dibuka udah bobo. tutup. Gila Aku nggak udah tuh bobo. tengah malam. Padahal kita cuma tinggal berdua di rumah ini. Jadi emang kalau dilihat-lihat ya, paling banyak suara tuh di Dapur sama kamar sebelah. dapur sama kamar sebelah. Kalau kamar sebelah tuh bukan suara, bener-bener langsung. Soalnya Makanya sih. iya pas habis ketemu Uban malamnya kekunci. Iya. Ya. Jadi pintu Malamnya tuh lagi kunci. kan bisa kekuncinya kemarin. Besoknya kekunci dari Jadi dalam. pintu tuh, Orang nggak ada dan jadi pintu kan tutup sayang ya. Pas kamu wudhu atau buang air kecil gitu kan. kamu tutup kan? Pertama tuh nggak kamu tutup. Pertama Mas tutup, kamu Oh buka. iya, yang lucu ini, Mifta belum bangun. Jadi aku yang beraktivitas dong di luar. Nah itu pintu ketutup gara-gara habis kekunci kemarin. Jadi udahlah tutup aja daripada nanti ngelihat apa-apa gitu kan maksudnya. Nah udah kita tutup. Aku tuh bolak-balik ngambil makanan, makan, bolak-balik. Nah pas Mifta bangun, dia itu emang orangnya selalu notice hal-hal kecil sih. Jadi pas mau jalan ke arah tempat mesin cuci, itu pintu kebuka Iya, pintu sendiri. kebuka. Jadi Kebuka sendiri sampai Mas nanya, sayang kamu yang buka ya pintunya barusan? Hah? Enggak sama sekali. Enggak pernah aku ini. Malah berapa menit yang lalu sebelum kamu bangun aku benar-benar ngeliatnya ketutup.
Terus pas kita tutup, nah kita otomatis tutup dong gara-gara kebuka sendiri kan. Kita tutup, balik dari toilet, mau kita buka udah nggak bisa. Jadi kekunci lagi dari dalam. Jadi itu kekunci dari dalam dan ini kekunci dari dalam. nggak ada akses masuk. Iya kekunci dari dalam, terus kuncinya nyantol. Jadi Kunci nyantol, ya, mau dicolok nggak juga bisa. susah. Sampai aku tuh Mifta tuh bongkar ini ya guys, bongkar apa kan? Grendel ini. Grendel pintu. Dan itu Jadi, kita bongkar. murnya kita dibongkar. buka pakai Ternyata obeng. di dalam tuh juga ada yang harus dilepas. Iya Dan jadi nggak ngaruh ke kayak pintunya. jadi kayak nggak ada pengaruhnya Nggak ada buka pengaruhnya ini grendel dibuka. sama Malah kayak orang kekunci. bodoh. Soalnya itu kan kekunci ya, berarti kan ada yang nyangkut dong Iya, harusnya betul. kan. Itu nggak ngaruh. Nah pas kita lagi mau masang balik, Udah masang balik, habis itu dari kita iya, diam masang. depan pintunya. Diam depan pintu. Pokoknya kita lagi ngeliatin deh, kok nggak, sambil mikir kok nggak bisa kebuka ya, terus tiba-tiba pintunya apa? Kebuka sendiri. Kebuka. Jadi benar-benar depan muka kita. Kita lagi berdua ini. Heeh. Kita lagi berdua ini ngobrol sambil megang ini kan, megang betul. obeng yang udah habis dipasang lagi. Jadi kita lepas dulu tuh, habis dilepas, habis Karena pasang kita lagi karena dong. kita tahu itu pekerjaan sia-sia, jadi Sia-sia kita dipasang pasang lagi. lagi. Gak lama kita ngobrol depan pintunya lagi kayak gini, tiba-tiba pintunya ceplok kebuka sendiri dan itu kayak wah. Iya kayak bener-bener depan mata. Depan muka Terus kayak kita guys. kayak nggak bisa ngomong apa-apa, cuma ketawa sama kayak Iya. Jadi kita udah nggak bingung rasanya, campur mix lah. Takut iya. takut iya, heran iya, lucu iya. Soalnya Lucu sih, bener-bener cuman. di depan mata terus. Digini-gini sampai Berdua. ini kan sampai mas ini dak. Iya kita mau dobrak tadinya, mau dobrak cuma terlalu kuat. Gitu guys. Itu yang paling maksimal ya kan. Habis itu udah gak lagi nggak sih? Oh yang toke itu kemarin malam. 2 hari lalu. 2 hari lalu sebelum ayah kesini. Jadi itu bunyi apa dulu ya? Buk dari samping. Kayak bunyi kayak Aktivitas lah, ada enggak, aktivitas. pintu dipukul kayak pak. Itu bukan aktivitas ya? Bukan aktivitas dong, itu kok orang Emosi. itu orang emosi. Bener-bener pintunya kayak bunyi buk sekali, terus kita saling lihat-lihatan, terus kayak cuma ketawa. Nggak lama bunyi Cuma berapa detik, beda Toke. detik. Toke, ini nyamuk. toke. Toke gitu. Gitu. Cuma ya udahlah ya, selama dia nggak Soalnya, nampakkan. sebenarnya kalau dari Miftah sih selama dia nggak bah gitu nggak apa, cuma kalau dia jauh-jauh tuh kita bisa kontenin gitu. Kayaknya waktu itu nggak bisa kontenin sih, soalnya HP lagi di kamar, dia yang pakai buat video call. HP Mas kamu pakai buat video call malah. HP-mu ya itu. Yang udah HP Samsung. HP Samsung. Oke, nggak penting ya sih itu tentang Samsung. Nggak penting guys, udah. skip Jadi aja. gitu cerita tuh ya guys. Itu aja nggak sih kamu pengalamannya? Apa Iya, sih? untuk saat ini ya, selama Miftah Aku di sini udah nikah, baru sebulan. Baru sebulan dan dia udah digangguin sangat banyak. Udah Aku yang hampir dari khatam. penakut sampai kayak yang ya udahlah. Whatever. Ya udah banget, ya udah kayak selama dia nggak nongol kayak waktu itu lagi ya nggak apa-apa, nggak masalah ya nggak sih mas? Gitu deh. Gitu. Kalian punya cerita-cerita seram nggak di rumah kalian atau di mana gitu? Kalau ada, nanti komen di bawah ya cerita seram kalian. Komen. Dan kalau misalnya memang nanti ini ada lagi kisah mistis di rumah ini, Bukan mistis, horor lah ya, horor sorry, cerita horor di rumah ini atau di tempat Dia lain emang orangnya juga. mistis banget. Nanti kita bakal cerita lanjut ke part berikutnya. Kalau ada ya kita nggak akan ceritain karena ini memang real, benar-benar terjadi di depan muka. Jadi kita nggak akan cut ya orang. Apa? Kita nggak akan cut orang, kayak cerita natural aja. Iya bener. Ya wes, itu aja sih paling kita, paranormal experience kita berdua dari Miftah yang masih bujang sampai menikah, yang dia juga digangguin. Soalnya jujur semua keluarga aku yang aku ceritain mereka penasaran sampai Iya. kayak video call mau lihat rumahnya kayak gitu kan. Terus Tapi- pas di video call, Tapi memang ayahmu kan juga pas lagi azan di sini kan ngerasain iya, kan. oh iya itu. aura. Jadi kan katanya kalau misalnya rumahnya ini mungkin apa ya, bukan Kan lama nggak ditinggalin juga. Iya, lama nggak ditinggalin. Yang Mas tinggal juga Mas paling- pakai buat istirahat, ngantor Iya, kan. paling ditinggalin bukan buat di ini sih, cuma buat dirawat. Jadi Iya. kayak seminggu sekali. Bersihin 2 minggu. Oh, 2 minggu ya? 2 kan, minggu ambas sekali. kan, Jadi sama emang lagi. nggak ada isinya, udah lama. Nah, pas ayahku azanin di tempat itu, wardrobe Wardrobe. situ, ayah yang tadinya azan biasa aja jadi nangis. Makanya aku heran kan, kok nangis. Terus pas selesai azanin rumah semuanya, aku nanya kenapa ya, terus katanya emang di situ paling berat. Waktu itu pas azan itu belum ada kejadian yang nenek, belum ada Iya, belum kejadian ada itu. yang belum macam-macam. se ekstrim itulah. Belum Masih se-ekstrim cuma itu. tapi udah muncul. Tapi
udah nongol. Itu udah ekstrim sih, nongol. itu udah ekstrim sih. Udah nongol sih. Cuma yang kejadian Ekstrim. nenek uban itu belum ada. Gitu guys. Jadi sebenarnya sih kalau mau disimpulin ya kayak agak sinkron dari yang dia denger waktu dia masih bujang dengar suara nenek. Sama Terus orang dia tua dengar. Mas yang di sini ngeliat ada rambut lagi nyisir. Itu Iya. mungkin dia menua kali ibunya. Makanya aku juga Hantunya bingung menua. deh. Kayak sih Aneh kayaknya pergi sih hantu kuliah. perempuan. Iya pasti perempuan sih. Soalnya dia nggak suka perempuan kan. Yang digangguin kan cewek terus. Punya fans tapi Mbah, hantu. Miftah mbah kan juga Miftah. mbah cewek. Iya iya iya. Jadi yang diganggu itu memang orang tua Terus? Mas yang perempuan, orang tua Miftah yang perempuan, Mbah yang perempuan dan dia yang Dan sebagai aku. istri perempuan. Makanya adik aku Iya, istri sangat perempuan. tidak mau kesini. Karena Nah dia setiap kamu harus datang ke Cilegon. karena setiap kita cerita pasti datang-datang bawa cerita hantu. Iya benar. Kita juga pas lagi ngumpul keluarga di ngumpul di tempatmu kan yang Idul Adha juga pada heboh kan dengan ceritanya. Pada heboh soalnya pada nggak nyangka kok bisa sampai lihat. Apa segitunya benar-benar gangguan. Biasanya soalnya aku nggak pernah lihat. Oke guys, itu aja mungkin ya untuk paranormal experience kita di video kali ini. Nanti kalau memang ada kita bakal ceritain, kita bikin lagi videonya. Cuma kalau memang nggak ada ya udah. Mungkin kalian mau kirim cerita kalian, nanti kita bacain, kita narasiin, sayang, kita Ya, narasiin, boleh. kita ceritain gitu. Dan jangan lupa Boleh. untuk di subscribe, like, tombol like-nya, Sumpah ngapain sih tombol teriak? like. Sumpah ngapain teriak? Ini mau closing biar berantak cepet. Ya coba di Apa itu? kuping aku. Oke, ulangi. Emang dia orangnya terlalu bersemangat. Jangan lupa di subscribe video kita teman-teman semua ya. Di like, Di komen, subscribe, and comment. terus di share, sebar-sebar. Karena dengan Share. Kalau emang menurut kalian bagus ini dan menarik, sebenarnya. bukan bagus Sebarik. sih, kayak menarik, Menarik sih ceritanya. Share. boleh di-share. Terus Karena kalau ini memang- nggak ada bohong sama Iya, sekali. nggak kalau misalnya memang kalian pengen cerita lagi, cuma ya jangan doain kita dihantuin. Karena kita memang mau cerita gini karena memang ada pengalamannya. Kalau nggak ada kita nggak akan Real. cerita, bener. Makanya itu tadi kan Miftah bilang kalau memang nggak ada, kalau Nggak kalian boleh pengen ada video paranormal experience, kalian yang ceritain. Nanti biar kita yang narasiin gitu, Tuh. teman-teman. Oke deh, kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye bye.